Jadi kalau bagi saya, Roy Suryo dan kawan-kawan ini patut saya katakan dalam dugaan saya adalah pengecut yang sudah ketakutan di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru dan terpanas. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka dan tidak lama lagi naik menjadi narapidana. Benar yang dikatakan Bung Rahman Nasution bahwa Roy Panji CS ini adalah seorang pengecut bermental kerupuk dan takut di penjara. Mengatasnamakan rakyat dan peneliti abal-abal, tujuannya tak lain adalah untuk menghancurkan reputasi Bapak Jokowi dan memangsulkan Mas Gibran dari Wapres. Yang jelas Roy Panji ini bukan bertindak sendiri, tapi di belakang mereka ada yang membekengi, yakni orang-orang yang haus dengan kekuasaan, dan Roy Panji CS ini hanya sebagai pion ibarat catur. Dan yang jelas Bapak Jokowi ini adalah sebagai batu sandungan bagi mereka-mereka yang haus kekuasaan. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Biar tidak gagal paham, kita tonton video-video berikut ini. Dan tidak berani. Pahlawan itu mesti berani. Vini, vidi, visi. Saya datang, saya perang, saya menang. Menang itu adalah bahasa dari universalitas tentang pemahaman dari masing-masing orang. Ya. Seseorang yang bersalah diputus pengadilan, belum tentu dia secara hati bersalah. Saya kasih contoh Anwar Ibrahim, 24 tahun di penjara, sekarang jadi Perdana Menteri Malaysia. Nelson Mandela 25 tahun di penjara, jadi Presiden Afrika Selatan. Artinya apa? Bahwa keyakinan dalam sebuah perjuangan harus dibuktikan. Tinggal rakyat akan menguji, tapi kalau Anda tidak berani di persidangan, Anda cocok di media, suruh hentikan, ranahnya tidak kena. Makanya betul sekali guys ya, apa yang dikatakan Bang Rasman Nasution ini ya. Ayo kita tarung di pengadilan. Bahkan ketika sidang saya datangi dia, saya bilang, ayo buka-bukaan. Itulah gentleman-nya seorang yang sedang memperjuangkan keadilan yang dia yakini. Apalagi katanya mewakili rakyat Indonesia, walaupun saya tidak merasa diwakili. Nah, ini sebetulnya Pak Jokowi ini sasaran antara. Sasaran akhirnya adalah bagaimana dimakzulkan saudara Gibran. Setelah itu, ini keluarganya akan disikat. Secara mana? Ya mungkin karena dendam politik, karena terpengaruh, dan lain sebagainya. Hal saja yang teman-teman semua bisa melihat dari apanya yang paling ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ini kan ada gambar itu. Stempel ini. Apa yang dikatakan Dr. Tifa-Tifu ini guys ya, dia mempermasalahkan materai Rp100 yang seharusnya 500 di waktu itu guys ya. Dan ini jawaban Bapak Bonatua ya guys ya, membuat Tifa-Tifu bungkam dan terdiam ya guys ya. Roseno ya, mantan Wakapolri. Disitulah bedanya alat bukti dengan barang bukti. Alat bukti itu kita dengarkan guys ya, Michael Sinaga, katanya muridnya Bapak Ugroseno ya. Ini kata-katanya sangat ngawur guys ya, dan tidak berdasar. Narasi-narasinya ngawur, dan kayaknya ini akan memalukan Bapak Ugroseno ya sebagai gurunya. yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Misalnya pisau tadi tuh, pisau. Iya. Ijazah ini menurut Anda alat bukti itu atau barang bukti? bisa dikembalikan kapan saja. Sama seperti ijazah-ijazah pembanding. Contohnya nih. Menurut Anda kasus ijazah Jokowi kejahatan bukan? Loh, itu kan hakim yang bisa menentukan. Oke, berarti kita bicara. Kalau menurut saya ya, foto itu jauh berbeda. Kejahatan. Hanya sebatas itu. Kejahatan itu. Kalau kita memakai sebuah ijazah dengan foto yang bukan foto kita, jelas kejahatan. Berarti itu alat bukti atau barang bukti? Iya, menurut saya alat bukti jadinya. Kalau itu benar. Guys ya. Oke, menarik. Komentar Anda. Menarik sekali guys ya. Berantakan ketika Pak Tito jadi Kapolri ya. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, bukan Pak Titonya. Pak Tito itu kan melaksanakan perintah. Pak Ugro sekarang kalau nyebut nama Jokowi kenceng banget ya, sama kayak Pak Sobari ya. Saya tidak terima itu karena
Polri diobok-obok oleh Pak Jokowi, terus terang aja. Jelas ya guys ya, gurunya Michael Sinaga ini ya, Pak Ugroseno dan Bapak Sobari ini jelas motifnya ada sakit hati guys ya. Aja. Presiden itu cukup beritahu Kapolri, Pak Kapolri, ini mau saya ganti ya, saya pengen ini. Siapa Sampaikan berikutnya? aja. Nah, bisa nyampaikan, Pak, masih ada waktu 1 tahun, nggak bisa Pak, nanti tahun depan aja. Nggak ada boleh masalah. pesen toh, nyiapkan buat Nah, sohib gitu. prerogatif tidak boleh main di situ. Tadi saya sudah katakan juga, di sisi lain ada fakta yang lain bahwa Polri, otoritas negara yang otoritatif itu sudah mengatakan itu asli dan UGM sudah mengatakan itu betul pernah dikeluarkan. Artinya ini harus di-challenge. Apakah ini menjadi sengketa kewenangan perdata? Kalau saya boleh memprediksi, saya nggak yakin hakim pengadilan negeri mampu menjangkau sejauh itu. Yes, bahwa pengadilan perdata bisa memberikan putusan deklaratif, iya secara teoretikal. Tapi di situasi seperti ini, di saat ada proses pidana yang sedang berlangsung, ada namanya konsep sengketa prejudicial atau sengketa antar yurisdiksi. Kok saya nggak yakin pengadilan negeri perdata ini mau mengambil, ya, menyatakan deklaratif bahwa ijazah ini palsu, otoritas negara dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum, itu agak overreaching. Overreaching itu artinya agak berlebihan ya. Tapi ini kan Tinggal polisi bertindak, ya, karena dia sudah nyatakan nantang. Kalau polisi nggak bertindak, ya lihat saja lah, kita punya cara kok. Yang dibenarkan oleh hukum ya, dibenarkan oleh hukum, bukan barbar. Karena Islam itu punya hukum. Hukum Islam itu bermoral yang sangat tinggi. Kalau dia minta maaf, kita maafkan. Tapi kalau dia belagu ya sikat dong. Perintah Quran kok, Al-Hujarat ayat 9. Al-Hujarat ayat 9, baca itu, dikutip itu. Sekarang demikian, ada pertanyaan? Bagaimana menurut Bapak, apakah soal bin Samsudin jadi saksi ahli soal ijazah? Kalau soal saksi ya hak dia lah. Cuma yang saya protes kepada Ugroseno, Pak Ugroseno yang saya hormati, mantan Wakapolri, dan Pak Din Samsudin, tokoh agama yang sangat dihormati, kalian itu adil dong. Kenapa kesannya kalian bela si Roy? Kok ketika Egy Sujana DHL dibeginikan kalian nggak pernah datang ke saya, nelpon juga enggak, ya? Apa dong bela dong? Apa kok nggak ada? Kok tiba-tiba datang ke sini ke Irwarsum? Gimana sih logika hukumnya? Irwarsum kan bukan urusan begitu. Ini internal urusan tentang pengawasan umum, bukan urusan tentang jadi tersangka atau tidak. Kalau mau minta SP3 dihentikan ke penyidik. Betul sekali ya guys ya, apa yang dikatakan oleh Bang Egy Sujana. Gimana itu? Tapi anehnya si Roy Suryo mengecam kami, bahkan maki-maki kita, bahkan bilang kita pengkhianat, kita pecundang. Kok cara saya ditiru? Bagaimana sih? Bagaimana coba otaknya yang waras tuh? Yang waras yang memfitnah-fitnah saya tuh. Kenapa lu nggak persoalin si Roy itu? Kok sekarang nelan ludahnya sendiri? Dia telah bunuh diri dengan situasi. Betul sekali ya. Diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang. Jadi kalau mau hadir, datang ke sidang CLS di Solo, itu adalah sidang yang benar, bukan sidang yang abal-abal yang mau untuk fitnah dari sesama dan pencemaran baik. saya hanya ingin mengingatkan, CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang digugat adalah lembaga negara dan bukan perorangan. Jadi tidak ada kewajiban apapun bagi pihak Presiden Ketua Republik Indonesia untuk hadir. Jikapun memang harus hadir, ada kuasa hukum. Betul sekali ya guys ya. Yang pertama saya akan laporkan Egy Sujana. Yang kedua kami akan laporkan Damai Hari Lubis. Yang ketiga kami akan laporkan Eli Daneti. Luar Ini guys ya, pengacara kondang Ahmad Khozinuddin alias si Tompel ya guys ya. Ini balik melaporkan Bapak Egy, Bapak DHL dan pengacaranya guys ya. Tapi sampai sekarang cuman bacot doang guys ya. Belum ada laporan sama sekali dari si Tompel ini guys ya. Luar biasa, statementnya itu benar-benar tidak layak bagi seorang advokat, kepada rekan sejawat, kepada Pak Roy Suryo mengeluarkan ungkapan yang itu luar biasa. Dan saya mau pastikan Bang Karni, buktinya sudah ada. Sudah sempat kami download, ternyata channelnya itu, channelnya itu ternyata di take down. Tapi kami sudah
punya buktinya. Mudah-mudahan ini klarifikasi awal saya, Bang Kani, mudah-mudahan bisa memberi penjelasan. Terima kasih. Nah, kita akal waras kita aja. Kan selama ini kan dia berteriak-teriak gitu loh. Ya kan tidak akan minta SP3, kita akan jelas kita Tidak tunggu akan minta Pak maaf. Jokowi nanti di pengadilan. Nah sekarang dia minta SP3. Artinya apa ya? Ini sudah kepepet bahwa saya Nah, mereka ini nggak harus punya barang Bukan minta buktinya itu SP3. nggak ada untuk itu. Kalau kita tantang kok, yuk pra-peradilan aja. Ayo kita pra-peradilan gitu loh. Itulah namanya gentle. Bukan. begitu. Mantap Kita sekali, nggak berani Bang pra-peradilan. Andi itu Paham sebuah itu. keniscayaan. Kalau satu LP-nya dicabut, ibaratnya ini ada kandang macan. Kandang itu isinya 8 macan. Pintunya untuk mengeluarkan 2 macan gimana caranya? Ya pintunya dibuka. Baru macannya keluar. Kalau macannya nggak keluar semua, berarti tuyul yang keluar. Bukan macan. Nah, iyalah. Tapi karena dua macan ini itu macan atau orang sudah di dalam. Nggak usah. Ini kan delik aduan. Nggak usah. Bukan delik aduan. Ada pasal-pasal yang diadukan itu bukan delik aduan. Dia tadi nantang. Mana ijazah ini loh, ijazah asli UGM tuh kayak gini. Mana ijazah Jokowi, ada nggak watermarknya? Ada nggak embosnya? Nggak ada embos, nggak ada watermark. Berarti palsu ijazah. Inilah orang yang selalu menuduhkan palsu-palsu padahal dia sudah melihat Congor busuk, raja ngeles, raja potong, raja fitnah, raja nerocos, paling ahli dari semua ahli. Kata-kata tulisan ini untuk siapa guys ya? Untuk siapa guys ya? Mungkin rekan-rekan sekalian bisa menjawabnya guys ya. kita melihat digelar perkara khusus. Ya, Pak Jokowi ada embosnya, ada watermarknya, ada yang namanya Pernah pegang belum? Tapi yang menarik buat saya, pegang belum? dia itu dengan keyakinan pegang belum? dia mengatakan bahwasanya ijazah yang betul itu yang punya saya dan ada hologramnya. Ini artinya, ada ya? Artinya ini pembohongan karena saya punya. Ijazah yang ada hologram. Hologram itu tahun 2009 baru ada Universitas Gajah Mada. Hologram. Ijazahnya Sisanya itu yang adalah mengatakan Pak pembohongan Rifai. besar yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik. Ini ya. Apa yang mau dibaca? Ini saya ada titipan dari subscriber saya. Dari YouTuber saya. Catatan Andi Aswa. Saya bacakan. Ya. Ntar bilang cakep. Anak kalau nyontek. Cumi panci masuk tahanan. Apa ya nggak ada cakep-cakepnya. Nyontek masuk tahanan. Kepukul besi. Nyontek masuk tahanan. Andi Aswan. Andi Aswan bohong di depan TV. Cakep. Makin pada Ayo lalah lagi. takut jeruji. Kacau. Itu dia. Yang gini. Gambaran dari keseluruhan yang saya katakan tadi. Sudah pada kicap mereka. Jokowi ke India. Tiba di New Delhi, Jokowi hadiri Bloomberg New Economy Forum 2026. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di New Delhi, India, Kamis petang, 19 Februari 2026. Kedatangan Jokowi disampaikan oleh ajudannya. Salam 212. Apa kabar para penghina, penghujat Bapak Jokowi? Sudah lihat video ini? Bapak Jokowi itu bukan siapa-siapa sekarang guys ya. Bukan seorang pemimpin atau seorang presiden. Tapi mengapa nama beliau masih mendunia dan tentunya masih di hati rakyat Indonesia semua ya guys ya. Karena Bapak Jokowi adalah seorang pemimpin yang bijak dan seorang negarawan ya guys ya. Dan tentunya seorang pemimpin yang merakyat, makanya dicintai oleh rakyatnya. Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah melalui pesan kepada media di Solo. Setibanya di ibu kota India, Jokowi disambut langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk India, Ina Hagnining Tias Krisnamurti. Jokowi dijadwalkan menghadiri Bloomberg New Economy Forum, forum ekonomi global bergengsi, yang sebelumnya juga digelar di Singapura. Agenda utama akan berlangsung di The Lila Palace, New Delhi, Jumat pagi waktu setempat. Forum ini akan dipandu oleh Eric Schatzker dan David Hearn dari Bloomberg Live. Dalam sesi diskusi sarapan tersebut, isu yang diangkat adalah kedaulatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, topik strategis yang kini menjadi perhatian global di tengah percepatan transformasi digital dunia. Forum ini juga akan menghadirkan sambutan dari Menteri India Sri Ashwini Vaishnaw dan mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Sebelumnya, Jokowi juga sempat menghadiri forum yang sama di Singapura pada November 2025 dengan menyoroti arah transformasi ekonomi cerdas di era digital. Setibanya di hotel, Jokowi juga mengikuti agenda buka puasa bersama yang diinisiasi Dubes RI untuk India.
Menariknya, acara tersebut turut dihadiri mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi di bidang kecerdasan buatan dan disiplin terkait di berbagai kampus ternama India, seperti IIT Delhi, Delhi Technological University, dan Delhi University. Momentum ini bukan hanya tentang forum global, tetapi juga tentang memperkuat koneksi Indonesia dengan talenta muda di bidang teknologi masa depan. Dari New Delhi, sorotan kini tertuju pada bagaimana peran Indonesia dalam peta persaingan AI dunia. Jokowi kembali tampil di Forum Ekonomi Dunia. Mantap enggak tuh? Mantap sekali guys ya. Demikian guys ya video-video singkat ini. Setelah disimpulkan bahwa kumpulan Roy Suryo CS berkedok seorang peneliti abal-abal dan mengatasnamakan rakyat, tujuannya adalah yang jelas untuk menghancurkan reputasi Bapak Jokowi dan memangsulkan Mas Gibran sebagai wapres. Tentunya Roy Suryo CS ini bergerak bukan sendiri. Yang jelas ada yang membackup di belakangnya ya. Dan Roy Suryo ini hanya sebagai pion untuk memuluskan jalan dan suatu waktu bisa dikorbankan. Terima kasih telah menonton video-video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan diberi keberkahan, dimudahkan rezekinya. Sukses selalu. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.